Recording in progress. Selamat sore, Ibu Bapak terkasih. Hari ini Injil bacaan hari ini diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Karena tidak terlalu panjang, maka saya akan coba bacakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ibu Bapak terkasih, dari bacaan Injil hari ini, sungguh kalau kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang kadang membuat kita menjadi ketakutan. Maka kita juga akan melihat dan membaca catatan dari buku harian Santa Faustina nomor 106. Rupanya Santa Faustina juga merasakan hal yang sama, tetapi kita bisa memetik banyak hal yang bisa kita contoh untuk menempuh perjalanan hidup berikutnya. Saya bacakan, meskipun hal-hal itu sangat mengerikan, hendaknya jiwa tidak menjadi terlalu takut, sebab Allah tidak pernah akan mencobai kita melampaui apa yang dapat kita tanggung. Di lain pihak, mungkin Ia tidak pernah akan mengirim kita ke penderitaan-penderitaan semacam itu. Tetapi aku menulis semua ini karena kalau Tuhan berkenan membiarkan suatu jiwa menjalani penderitaan-penderitaan yang sedemikian berat, hendaknya ia tidak takut. Dan sejauh itu tergantung pada jiwa itu sendiri. Hendaknya ia tetap setia kepada Allah. Allah tidak akan merugikan satu jiwa pun, sebab ia sendiri adalah Sang Kasih. Dan dalam kasih-Nya yang tak terperikan, ia telah menciptakan jiwa itu. Tetapi ketika aku sedemikian disiksa, aku sendiri tidak memahaminya. Nah, itulah catatan dari buku Santa Faustina nomor 106. Seperti yang tadi kita renungkan di renungan Jalan Salib, banyak hal juga ya di situ yang kadang kita tidak memahaminya. Yang perlu kita ketahui dan kita imani adalah Tuhan itu Maha Kuasa. Tidak jarang pula saat kita mengalami kesusahan, musibah atau penderitaan, kita baru datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Ini semua karena terlalu sibuk dengan kegiatan kita maupun persoalan hidup kita sendiri. Akibatnya, ya, kita kurang menyadari penyelenggaraan kehadiran Yesus dalam seluruh peristiwa hidup kita. Akhirnya ketika kita berjumpa peristiwa ya dengan berbagai kesulitan dalam hidup, kita menjadi ketakutan dan kadang keputusasaan melanda kita juga.
Ketakutan atau kecemasan menjadi hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan betapa kita lemah di hadapan Tuhan. Kesadaran bahwa kita lemah dan sering diliputi ketakutan membuat kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Injil Tuhan hari ini mengingatkan kita juga untuk selalu percaya dan tidak ragu sedikit pun akan kasih dan kuasa Allah dalam penyelenggaraan hidup kita. Dia mampu meredakan badai dahsyat seperti yang tadi kita baca, dalam kehidupan kita pun sama. Hingga teduh dan lembut bersahabat dengan kehidupan kita. Tuhan pasti selalu mendengar dan menolong kita. Tuhan, biarlah segala rencanamu terjadi dalam kehidupan ini. Curahkanlah selalu roh-Mu yang kudus bagi kami dalam setiap langkah hidup kami. Sebab tanpa-Mu kami lemah dan tak berdaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Recording stopped. Ibu, Bapak terkasih, doa koronka kerahiman ilahi sore hari ini telah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan mendatangkan berkat berlimpah dan rahmat kesembuhan bagi orang-orang yang kita doakan, bagi keluarga, bagi sesama kita, dan bagi kita sekalian yang hadir di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sepanjang hidupku ingin aku nyanyikan sepenuh hati memuliakan kerahiman-Mu Tuhan.